Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roman Surjoko. Nomor induk mahasiswa 19104171103. Saya dari kelas F dan E konversi, jurusan manajemen. Mata kuliah manajemen operasi 2. Sifat ujian take home test. Dosen pengampu Pak Adi Nur Salim, SEMM CPH CM. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai materi ujian akhir semester genap tahun ajaran 2020-2021. Ada 3 bagian yang harus saya jawab dalam ujian akhir semester ini. Bagian A berkenaan dengan aktivitas saya di WA dan di Google Classroom. Bagian B berkaitan dengan teori manajemen operasi 2. Bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Baik, sekarang saya akan jawab soal bagian A. Soal bagian A, apakah saya selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi 2? Ya, saya selalu hadir dalam setiap mata kuliah manajemen operasi 2 melalui Zoom meeting dan mendapatkan pengalaman belajar, wawasan, dan pengetahuan dari Pak Adi Nur Salim dan dari pelajaran manajemen operasional itu sendiri. Saya hadir dalam kuliah manajemen operasional 2 ada 10 kali pertemuan menggunakan Zoom meeting. Apa yang saya pelajari dalam manajemen operasional adalah metode peramalan dalam transportasi, metode just in time, perencanaan produksi, metode penugasan pengelarian, penugasan dengan kasus maksimalisasi atau minimalisasi, serta perencanaan pengendalian produksi. Manfaat mempelajari manajemen operasional secara daring yang saya pelajari yaitu lebih fleksibel karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kapasitas belajar pun lebih banyak dan juga dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing mahasiswa. Dan juga ilmu manajemen operasional sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan sekelompok atau sebuah organisasi, sehingga proses manajemen tersebut dapat terstruktur demi mencapai tujuan dan meraih keberhasilan perusahaan. Dan saya juga mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang manajer operasi, sehingga kita dapat mengembangkan kemampuan yang diperlukan jika saya menjadi seorang manajer. Tugas terstruktur yang diberikan oleh Pak Adi Nur Salim selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional yaitu contoh kasus berupa ringkasan dan berupa video. Kuliah daring dari manajemen operasional memberikan kesan-kesan bagi saya dan memberikan kesan positif karena walaupun belajar tidak secara tatap muka, dosen pengampu tetap memberikan materi manajemen operasional secara virtual, dan saya tetap berinteraksi dengan dosen dan teman-teman melalui platform media sosial yaitu Zoom meeting. Baik, kita akan masuk ke soal bagian B. Soal bagian B ini berkaitan dengan teori-teori manajemen operasi. Yang pertama, jelaskan pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai proses memproduksi barang-barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, serta peralatan lainnya. Dalam menyusun perencanaan produksi, salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah adanya optimalisasi produksi. Hal ini dilakukan supaya pelaksanaan produksi tersebut tidak membutuhkan biaya yang besar atau dengan kata lain dapat mencapai tingkat biaya yang paling rendah. Terdapat 5 langkah perencanaan produksi yang meliputi mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar, dan proyeksi penjualan. Selanjutnya membuat data penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Selanjutnya adalah memproduksi dan pengadaan komponen dari luar serta bahan baku. Selanjutnya adalah menjadwalkan proses operasi setiap order pada setiap stasiun kerja terkait.
Dan yang terakhir adalah menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Baik, kita sudah selesai untuk soal yang nomor 1. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time bagi perusahaan itu sendiri? Baik, metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu. Metode just in time memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan 0 atau mendekati 0. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Tapi jika tidak punya persediaan, bagaimana bisa melakukan produksi? Inilah keuntungan metode ini. Perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat sedang dibutuhkan saja, sehingga jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak akan ada yang tersisa. Baik, kita akan masuk ke soal bagian 3. Soal bagian 3 adalah studi kasus. Baik, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, dan pabrik C dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan less cost atau biaya terendah. Adapun ongkos untuk biaya pemindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A, Cilegon, berjumlah 20 US dollar. Pabrik C, Cilegon, 25 US dollar. Pabrik A, Serang, US 5 dolar. Pabrik C, Serang, 10 US dollar. Pabrik Pandeglang, US 19 dolar. Pabrik B, Cilegon, 15 dolar. Pabrik B, Serang, 20 dolar. Pabrik B, Pandeglang. Baik, kita akan bahas metode NWC, Northwest Corner. Kita lihat juga pengertian dari merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang melalui dari sel yang terletak pada sudut yang paling kiri atas. Aturannya, kita lihat aturan. Pengisian sel kotak yang pertama adalah mengisi sel kotak dimulai dari ujung kiri atas. Kedua, alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai dengan syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ke C, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak bergerak ke kotak yang di bawah. Sesuai dengan demand, bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Baik, kita lihat keterangan. Yang pertama adalah AI, daerah asal sejumlah I. Selanjutnya S1 sama dengan suplai ketersediaan barang yang dapat dari I, daerah asal. TJ, tempat tujuan, sejumlahnya J. DJ, permintaan demand barang di sejumlah tujuan. XIJ adalah jumlah barang yang dapat dari AI ke TJ. CIJ, baik, biaya transportasi. CIJ X1, jumlah permintaan adalah jumlah dari kesediaan. Itu merupakan kita membuat sebelum penyelesaian membuat tabel atau membuat metrik. Baik, langkah-langkah penyelesaiannya. Pengisian kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua adalah alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai dengan syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga adalah
langkah-langkahnya adalah bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak bawahnya sesuai demand, bergerak terus hingga supply habis dan demand terpenuhi. Baik, metode NWC, Northwest Corner. Metode Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut kiri atas. Yang pertama, aturannya itu mengisi sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Kedua, alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai dengan syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga adalah bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand, bergerak terus hingga supply habis dan demand terpenuhi. Baik, kita masuk ke bagian C berkenaan dengan video manajemen operasional 2. Baik, setelah kita menonton dengan link video berikut ini, https://youtube.b1ki6kd dan seterusnya. Judul video yang sudah saya tonton di link video tersebut adalah berjudul Just in Time. Just in Time, sistem produksi tepat waktu. Pembicaranya adalah Fahriza Nurul Aziza, STMT. Dalam video yang kita tonton tadi, pembicara menjelaskan tentang sistem produksi tepat waktu atau Just in Time. Just in Time adalah sistem produksi atau sistem manajemen pabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta, sejumlah yang diperlukan, dan pada saat dibutuhkan konsumen. Konsep Just in Time ini adalah suatu konsep Just in Time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Manfaat Just in Time bagi saya sendiri atau bagi mahasiswa yang lain yaitu ketepatan waktu mahasiswa masuk ke kampus, ketepatan waktu siswa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dosen kepada siswanya, dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah sebagai hasil belajar dan aktivitas belajar mahasiswa, serta ketuntasan mahasiswa dalam setiap mata kuliah. Itu merupakan manfaat Just in Time bagi mahasiswa. Baik, kita tonton video berikutnya di HTTPS bla 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 dan selanjutnya. Judul video yaitu metode transportasi. Metode transportasi ini membahas mengenai NWC, Northwest Corner, membahas juga mengenai less cost, dan membahas mengenai VAM atau Vogel Information Method. Pembicaranya yaitu Septian Wulandari. Baik, dalam video yang kita tonton tadi, pembicara menjelaskan tentang metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi atau alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda, dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan juga berbeda-beda juga. Baik, metode pemecahan masalah atau teori-teori yaitu tabel awal menentukan solusi atau fleksibel awal, terdiri dari aturan NWC, Northwest Corner. Yang kedua, B-nya adalah metode less cost atau ongkos yang terkecil. Metode VAM atau Vogel Information Method. Yang kedua, tabel optimum menentukan solusi fleksibel optimal. Yang bagian adalah
bagian A adalah metode stepping stone atau batu loncatan. Bagian B adalah metode MODI atau modified distribution. Baik, manfaat dan wawasan saya dalam mempelajari transportasi yaitu saya bisa menentukan kasus yang diselesaikan dengan metode transportasi. Saya bisa menentukan solusi awal. Saya juga bisa menentukan solusi optimal dengan metode transportasi, serta saya juga bisa memahami interpretasi dan optimal. Baik, itu tadi adalah manfaat dan wawasan saya dalam mempelajari transportasi. Baik, cukup sekian pembahasan materi ujian akhir semester genap tahun ajaran 2020-2021. Baik, terima kasih.